Semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi itu ibadah. Kemudian dikatakan ibadah harus diberikan kepada Allah, ya tak? Diberikan kepada selain Allah syirik. Ya, diberikan kepada Allah ada tendensi selain itu syirik kecil. Ya, ibadah tidak sesuai dengan syariat, jatuhnya apa? Bid'ah. Wah, ibadah wakih men, Pak. Sampai birrul walidain ibadah. Tadi senyum ibadah. Termasuk imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan ibadah. Semua hal yang baik ibadah. Akhirnya bingung, Pak. Apa mungkin ada orang senyum kemudian dia terjatuh dalam syirik besar gara-gara senyumannya, Pak? Tergambar enggak? Ayo, tergambar enggak ini? Ada orang senyum, senyumnya mensekutukan Allah, sehingga senyumnya itu membuat dia murtad. Ya toh, bingung toh? Padahal senyum ibadah. Oh, ternyata itu tadi ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Definisi yang paling gampang, ibadah ghairu mahdhah itu sifatnya hal-hal yang asasnya adalah agar mendapatkan manfaat-manfaat dunia. Kemudian menjadi ibadah ketika diiringi niat. Sementara ibadah mahdhah semata-mata untuk mengagungkan Allah Ta'ala. Makanya dikatakan al-ibadah allati wudi'at li ta'dhimillah. Di ibadah mahdhah inilah berlaku istilah syirik akbar, syirik kecil dan bid'ah. Sementara yang ghairu mahdhah tidak berlaku istilah itu. Gitu ya. Baik, semoga rincian ini bisa kita pahami dengan baik. Wal amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar ibadah. Ya. Wa kadzalika hubbullah wa rasulih, demikian pula mencintai Allah dan rasulnya ibadah. Ya. Wa khasyatullah wal inaba ilaihi, takut kepada Allah dan inabah kembali kepada Allah ibadah. Ikhlasuddin lahu, mengikhlaskan amalia untuk Allah ibadah. Ya. Was-sabr li hukmihi war ridha bi qada'i, sabar terhadap hukum Allah, ridha terhadap ketentuan Allah ibadah. Tawakkal ibadah, roja terhadap rahmat Allah ibadah. Ya. Al-khauf min adabi, takut dari azab Allah ibadah. Banyak ibadah. Ya. Termasuk di sini dikatakan faya syamilatun likulli tasarrufatil mu'min. Ya. Ibadah ini mencakup semua perbuatan seorang mukmin. Idza nawa bihal qurba aw ma yu'inu 'alaiha. Kalau dia meniatkan mendekatkan diri kepada Allah atau dia niatkan untuk membantu dalam ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah mahdhah itu. Ya. Kemudian kata Syekh, hatta al-adat, sampai pun adat, kebiasaan. Ya, idza qasada bihat taqawi 'ala ta'at. Kalau dia niatkan agar supaya kuat menjalankan ketaatan, kan naum, seperti tidur. Tidur itu kebiasaan, tapi kalau kita niatkan agar kuat dalam menjalankan ketaatan, ya nanti malam mau ngaji, tidur siang dulu, biar matanya tidak redup, Pak. Jadi ibadah. Ya. Kemudian wal akal, makan juga. Wah, ini saya kalau nggak makan lemes ini. Saya makanlah, ngapa benar makan? Biar saya bisa ibadah. Jadi ibadah makan itu. Ya. Wasyurab, minum, wal bai' wasyira, jual beli juga sama. Ya. Wa talabir rizqi wan nikah, cari rizki, menikah. Fa inna hadhil adat ma'an niyyati salihah tasiru ibadatin yusabu 'alaiha. Adat atau kebiasaan-kebiasaan ini kalau diiringi dengan niat yang benar, niat yang baik, maka menjadi ibadah yang mendapatkan pahala. Walaisatil ibadatu qasiratan ala sya'air mal al-ma'rufah. Ibadah tidak terbatas pada syiar-syiar yang diketahui, sholat, zakat, enggak itu. Pokoknya sing api-api diperintahkan oleh syariat itu namanya ibadah. Bahkan adat bisa jadi
ibadah kalau diniatkan karena Allah. Maka kalau kita dikatakan bahwa bagaimana biar dapat pahala, ya banyak sekali Pak, karena ibadah itu kalau dilakukan dapat pahala. Ya, cuman kalau berbicara tadi ibadah mana yang seandainya dipalingkan kepada selain Allah jadi syirik akbar, maka tadi penjelasannya sudah. Ya, karena memang kita ketika belajar orang mengajarkan perihal ini selalu mengatakan ini, ibadah itu hanya diberikan kepada Allah. Ya, kemudian ibadah itu harus memenuhi 2 syarat, ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah. Nah, itu tadi penjabarannya tadi ya, sudah ya.